mengancam pencapaian bonus demografi di Indonesia. Goncangan ekonomi berdampak kepada penyerapan tenaga kerja produktif, menyebabkan angka pengangguran meningkat. Angka kemiskinan pun meningkat. Kendala pendidikan dikhawatirkan memicu terjadinya learning loss, berdampak kepada kualitas usia produktif. Upaya penghentasan stunting pun tak luput dari hambatan, mulai dari relokasi anggaran hingga akses layanan kesehatan esensial terbatas. Dikhawatirkan target nasional penurunan angka stunting tahun 2024 sebesar 14% tidak terrealisasi, menyebabkan kasus anak kerdil meningkat. Ketika angka harapan hidup meningkat, maka banyak nenek-nenek, kakek-kakek yang masih sehat, tetapi mungkin juga tidak produktif. Hanya masih hidup tapi tidak produktif. Jadi beban keluarga akan berat lagi di tahun 2035 ke sana. Sehingga di tahun-tahun 2030 ke sana itu kemungkinan bonus demografi itu menutup. Dalam arti sudah tidak ada window opportunity, artinya celah bonus demografinya sudah menutup karena ada beban lansia. Yang berikutnya, ketika pendidikan kita itu belum rata-rata belum tinggi, ya angka partisipasi sekolah kita ini belum tinggi, maka angkatan kerja kita kan pendidikannya belum tinggi. Kemudian daya saingnya juga tidak terlalu kuat dengan secara internasional. Kemudian yang berikutnya, nenek-nenek yang nanti panjang umur, yang kemudian masih sehat itu juga pada umumnya punya ciri dengan pendidikan yang rendah, kemampuan ekonominya juga punya ciri yang kemampuan ekonomi yang tidak tinggi, jadi tidak punya investasi. Itulah yang perlu kita antisipasi bersama di saat bonus demografi ini ada, maka kemudian kita harus banyak berpikir bagaimana memanfaatkan kesempatan ini dengan berbagai macam keterbatasan. Kami mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu di Pulau Kalimantan pada 2019. Pada saat itu, para relawan Yayasan Buddha Seci sedang melakukan program pemberantasan stunting. Program ini dilakukan sebagai upaya menurunkan angka stunting nasional. Namun pandemi pada 2020 tentu membawa cerita lain pada upaya ini. Dia baru dibilang normal ketika segini, Bu. Kalau di atas ini lagi, itu lebih bagus lagi, atau 93. Nah ini lebih bagus. Sektor kesehatan terdampak. Fasilitas layanan esensial beralih fungsi menjadi sarana penanganan COVID-19. Program layanan kesehatan reguler terpaksa mengalami sejumlah hambatan. Masyarakat mengeluhkan kesulitan mengakses pos pelayanan terpadu atau posyandu, imbas pembatasan sosial. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan program penghentasan stunting di tanah air. Saat ini, prevalensi kasus stunting di tanah air sebesar 27%, di atas ambang aman WHO sebesar 20%. Pemerintah bersama sejumlah pihak terus mempercepat penurunan angka stunting sesuai rencana jangka panjang menengah nasional sebesar 14% di tahun 2024, guna menciptakan SDM yang berkualitas. Butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun pengalaman di negara-negara lain, saya kira menurunkan stunting juga butuh waktu. Nah inilah kalau menurut saya harus ada satu quick win ya, ada program yang cepat itu untuk merubah mindset di tengah masyarakat di masa pandemi. Telur, tempe, tahu. Oh gitu, telur ada. Kesempatan mengejar kualitas SDM hanya di 1000 hari kehidupan pertama. Nah makanya kalau menurut saya pemerintah kan turun tangan di dalam mengatasi masalah ini. Sehingga masalah-masalah yang bisa dicegah di 1000 hari kehidupan pertama, anak-anak itu harus dibantu. Ya, keluarga-keluarga yang sudah terlanjur bebannya berat, dibantu
untuk kemudian dia bisa tetap melahirkan anak-anak yang berkualitas. Indonesia diprediksi mencapai bonus demografi tahun 2030. Artinya, 70% penduduk didominasi oleh usia produktif 15-64 tahun. Yang berdampak terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan catatan, pemerintah mampu menyelesaikan sejumlah tantangan. Kesenjangan pendidikan, tingginya angka putus sekolah, hingga perkawinan anak menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Angka putus sekolah menyebabkan kasus perkawinan anak meningkat hingga 64.211 kasus tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas hingga daya saing sumber daya manusia usia produktif akibat pendidikan yang rendah. Jika tidak dibenahi, hal ini akan mengancam bonus demografi Indonesia dan menjadi beban baru yang ditanggung pemerintah. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama dalam menyambut bonus demografi. Pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan, hingga pengentasan kasus stunting wajib dilakukan pemerintah secara optimal dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Jika tidak, bonus yang hanya terjadi sekali sepanjang perjalanan bangsa akan menguap sia-sia. 18,2, topik umurnya berapa? 11 tahun, idealnya 32 kilo. Arti topik harus makan yang banyak, ya. Tapi kelas 6 ya? Ya, kelas 6. Sekarang kita ngukur tinggi badan. Tinggi badannya 120, idealnya 144. Ya, tinggi badan, berat badan 18,36, idealnya 11 tahun. 18,2.